Selamat datang di Anjayudin Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asyarata, dan makalah yang ke-13. Kila diucapkan ada satu kil. Nih, kil itu suatu ucapan yang tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Kalau istilah kita mah katanya kil, tapi ini kilnya di kalangan intelek ya, kalangan ulama. Jadi kilnya bukan katanya orang awam. Karena kilnya berbobot. Hamul arif hasana'u wa hammuz zahid ad-du'a. Orientasinya orang yang arif, orang yang mengenal Allah, hasana'u, orientasi atau kepentingan atau tujuannya orang arif semata-mata itu hanyalah memuji Allah. Jadi orang arif itu, orang yang mengenal Allah itu ibadahnya semata-mata tujuannya untuk memuji Allah, bukan untuk apa-apa. Karena dia mengenal Allah, kayak kita kenal kepada seseorang, kagum pada seseorang ya, cinta sama seseorang, maka orientasi kita adalah pasti memuji ya, ngebagus-bagusin ya, membela, mendukung ya, membabi buta. Tapi nggak mengasuh ya, membabi buta. Maksudnya muradul arif billah, tujuannya orang yang arif billah yang mengenal Allah, as-sana'u adalah memuji Allah Ta'ala bijamili sifati, dengan semua bijamili sifati, dengan keindahan sifat-sifatnya Allah. Jadi ibadahnya itu tujuannya semata-mata karena Allah. Kita mencintai atau mengagungkan seseorang, itu pasti perbuatan kita dedikasinya untuk orang itu, pasti untuk sesuatu yang kita sukain. Misalnya motor, ya dedikasinya ke motor, semata-mata karena motor saya mengeluarkan uang sekian ya, semata-mata karena slot saya mengeluarkan uang sekian, karena dia cintanya sama slot, dedikasinya ke slot. Jadi kamu dedikasinya kemana dulu? Ke rebahan. Dedikasinya saya adalah kepada rebahan. Jadi apapun yang menghalangi saya untuk rebahan, persetan, centang, akan saya libas. Yang penting saya bisa rebahan. Baik ada motivasi atau tidak ada motivasi, dedikasi itu selalu. Karena dedikasi itu mendorong diri, itu ya, dorongan dari diri, motivasinya dari diri sendiri. Motivasi dia itu hanya mengagungkan Allah, hanya untuk dalam rangka memuji keesaan Allah, ibadahnya ya. Kalau kita kan banyak cabang kalau kita ibadahnya, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ria, kadang-kadang imanum fi amflafihim ya, wa muzahid doa, dan kepentingannya orang zuhud atau orientasinya orang zuhud itu adalah doa. Doa itu pengharapan dari tingkat yang rendah ke orang yang tingkatnya lebih tinggi, itu makna doa ya. Jadi zahidnya orang yang beribadah ya. Orang yang zuhud itu orang yang tidak mementingkan dunia. Jadi ibadahnya itu harapannya meminta sesuatu kepada Allah. Jadi apa-apa itu harapannya adalah Allah, ibadahnya itu. Kalau sama ini arif billah, tingkatannya tinggian mana? Tingkatannya tinggian arif billah. Kalau arif billah itu memang zat Allahnya yang dituju. Tapi kalau orang yang zuhud itu pengharapan dari
pengharapan sesuatu dari Allah kalau orang zuhud. Jadi dia nggak mementingkan dunia, tapi dia menginginkan sesuatu yang datang dari Allah seperti pahala, surga, bidadari, dan segala kenikmatannya. Itu orang zuhud. Tapi kalau orang yang arif billah mah, orang yang kenal Allah mah ya nggak penting semua itu ya. Nggak penting saya nanti masuk surga apa neraka, ya nggak penting. Saya dapat pahala apa enggak, sholat ya nggak penting. Ya saya sholat, saya ngaji, tujuannya karena Allah, udah beres. Tapi kalau orang zuhud mah masih ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang zuhud itu masih melihat diri. Tapi kalau orang yang arif billah sudah tidak melihat dirinya lagi, melihatnya Allah. Kayak orang suka sama sesuatu, cinta sama perempuan misalnya. Dirinya tuh tidak ada, yang ada itu si yang dicintain itu. Kalau ke Allah juga begitu, dirinya sudah nggak ada, udah nggak ada makna dirinya itu, yang ada cuma Allah. Nah itu orang yang arif billah ya. Tapi bukan orang yang ngaku-ngaku arif billah ya. Yang arif billah beneran kan, sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku karena Allah saya mah ini itu, karena Allah kok disebut-sebut biar dipuji karena Allah itu mah. Kalau ikhlas mah diem-diem bae lah. Saya ini ya gak usah gembar-gembar kalau ikhlas. Gak usah warah tamunya. Lianna hammal arif robbah, karena orientasinya ya, orientasi, dedikasi, motivasinya, semuanya orang arif itu tujuannya hanya Allah, robbah, Tuhannya ya. Dia tuh hanya butuh Allah, nggak butuh pahala, nggak butuh surga. Jadi kalau umpama dia ibadah bertahun-tahun terus tiba-tiba di akhirat kata Allah, kamu masuk neraka ya, ya udah nggak apa-apa. Nah, coba kalau orang yang zuhud, kalau orang yang kayak kita udah ibadah lama-lama dimasukin ke neraka, kecewa. Apa ini? Kenapa saya harus masuk neraka? Saya kan ibadahnya rajin. What is that? Apakah saya selama ini salah beragama ini? Wah, gitu. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Allah mah gak peduli. Ya arep manji surga ya monggo, arep manji neraka ya monggo. Neraka sama surga itu sama-sama ciptaan Allah. Wani menjerahkan. Nyelekat. Pertanyaan yang untuk orang-orang kayak gitu Pak. Tes. Lawak merokok lagi perih. Gua. Waham muzahid nafsuhu, sedangkan orientasinya orang yang jahid mah adalah dirinya sendiri. Kepentingannya hanya untuk dirinya sendiri, yaitu yang tadi itu. Butuh pahala, butuh surga. Orang yang jahid itu, orang yang zuhud itu enggak mementingkan kepentingan dunia, hanya akhirat, dan akhirat. Kalau orang yang ngamalin tapi pengen bisa terbang, Dia ngamal sesuatu, ngewiridin sesuatu, pengen bisa terbang. Itu mah bukan jahid, bukan arif, itu mah kahin. Tahu kahin? Dukun. Iya. Wal maqalah turabi'ata asyarota, maqalah yang ke-14 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Hukama atba'ul qulub, yaitu dokter-dokternya hati. Ini hukama ini ya. Yaitu para wali-wali Allah. Man tawahama annalahu waliyan aula minallah qalat marifatuhu billah. Barang siapa yang menyangka bahwasanya ada penolong yang lebih utama, penolong yang lebih hebat daripada Allah, maka sedikitlah pengetahuan dia tentang Allah. Tawahama ini menyangka, sangkaan yang keyakinannya itu di bawah 50%. Jadi benar-benar salah. Kamu sudah salah sangka. Kalau kamu menyangka ada penolong yang lebih hebat daripada Allah,
Ya. Karena semua selain Allah, misalnya ada yang nolong kita nggak punya rokok nih, misal dikasih kawan ngerokok, dikasih kawan rokok, oh berarti dia ini sudah nolongin saya dari kekecutan. Lebih hebat dari Allah dong. Allah saja saya kecut diam saja. Ya kan? Ya. Gila dia nggak ada lu kecut banget gue ini. Ya Nggak Allah, ada lu saya kecut. berdoa kepada Allah saya kecut, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya, tidak memberi saya rokok. Datanglah awal ngasih saya rokok, berarti awal lebih utama dari Allah, karena sudah menolong saya. Secara kasat mata memang iya, tapi kan semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, milik Allah. Pergerakannya itu atas kehendak Allah. Ya berarti tetap Allah yang nolong. Pada intinya kan begitu. Nah, tapi Allah itu mendatangkan sesuatu itu dengan sebab. Memang hukum alamnya seperti itu. Bukan berarti Allah itu terjebak sama hukum alam ya. Hukum alam itu kan Allah yang buat. Memang semua kehendak Allah. Tapi Allah itu menakdirkan sesuatu itu dengan runtutan ininya hukum adat, dengan sebab musabab. Ya semua itu takdir Allah. Tapi Allah itu menciptakan sebab akibat. Sebab akibat itu Allah yang buat. Allah ada sebelum sebab akibat itu ada. Benar nggak? Berarti hakikatnya yang menolong Allah. Emangnya Allah nggak bisa langsung belegedeg ngasih rokok ting di hadapan kita? Ya bisa saja. Ya bisa, tapi kepentingannya apa? Allah ngasih begitu langsung ke kamu. Biar menunjukkan eksistensinya bahwa Allah itu ada. Nggak butuh. Kamu maki-maki, kamu muji-muji juga Allah nggak ngaruh. Ya kepentingannya apa? Allah itu langsung mengabulkan doa kamu juga untuk menunjukkan eksistensi Allah. Nggak butuh. Karena Allah sudah menciptakan semuanya ini. Alam semesta ini ya dengan sebab akibatnya. Takdir itu memang dari Allah. Tapi Allah menciptakan sesuatu dengan polanya. Pasti ada polanya. Pola itu yang buat Allah. Ngerti? Saya sakit umpamanya. Terus kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Terus Allah nggak menyembuhkan kita karena kita nggak berobat. Ya. Terus kita ngomong gini, Allah itu lemah, tidak bisa menyembuhkan sakit saya. Ya kamunya sudah menentang hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Hukum Allah itu ya kalau kamu sakit, kamu berobat, baru sembuh. Hukumnya kan itu yang dibuat. Hukum alam semesta yang buat kan Allah, berarti hukum Allah. Hukum yang ditetapkan oleh Allah, hukum sebab akibat. Ya kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu cari sebabnya. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kamu berprasangka ada penolong yang lebih hebat dari Allah, ya salah. Kamu salah. Kamu memang tidak mengenal Allah. Berarti kamu tidak tahu Tuhan berarti. Efeknya nanti bagaimana? Efeknya kalau kamu tidak mengenal Tuhan itu, ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu capai, kamu akan putus asa. Benar kan? Frustasi. Kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri. Coba kalau orang yang bertuhan, dia berusaha mengejar sesuatu yang dia inginkan, harapan-harapan dia dengan usaha, terus tidak tercapai, ya sudah, ini adalah kehendak Allah. Kita bisa menerima kenyataan hidup dengan kita mengenal Allah. Habis itu kita bisa bangkit lagi dengan spirit itu kan, dengan jiwa kita yang
apa berdasarkan ketuhanan gitu ya, mengenal Allah, bangkit lagi tuh. Itu loh fungsinya mengenal Allah itu, kita jadi lebih kuat, lebih tahan banting menghadapi kehidupan. Tapi kebanyakan orang itu malah kebalik, mengenal Allah malah tidak mau berbuat apa-apa, semuanya takdir Allah. Udahlah pasrah aja, nggak ada usaha. Udahlah gua kayak gini juga takdir. Gimana takdir aja. Ya sudah, kamu sedang melawan hukum Allah, berarti sedang melawan hukum yang dibuat Allah, yaitu hukum alam semesta, bahwa semua itu ada sebab akibatnya. Ya karena kamu tuh melawan hukum yang diciptakan Allah, ya sudah kamu semakin jauh dari Allah, jauh dari apa yang kamu maksud. Sudah jauh dari apa yang kamu maksud, kamu nantinya menyalahkan Allah terus, jauh juga dari Allah. Tuh, paham ya? Ini pakai logikanya gitu loh kalau beragama itu ya, biar nanti jangan agama yang jadi buruk, yang disalah-salahin. Wa man tawahama, dan barang siapa yang menyangka anallahu aduan a'da min nafsihi, bahwasanya bagi dia ada musuh yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, qolat ma'rifatuhu binafsi, maka sedikit sekali pengetahuan dia tentang dirinya. Kalau kita menyangka ada musuh yang lebih hebat, yang lebih berat, yang lebih kuat dari diri kita sendiri, berarti kamu tidak mengenal diri kamu sendiri. Jadi musuh yang sebenar-benarnya musuh itu adalah diri kita sendiri. Adin nafsaka aduwak. Ya, anggaplah diri kalian itu adalah musuh kalian sendiri. Musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Rasa malas, mood yang jelek, ketakutan, itu kan ada di dalam diri kita semua. Kecemasan, ya, anxiety ya, bahasa kerennya kan, bahasa jasanya anxiety itu. Ya, itu musuh kita itu, musuh yang susah untuk kita taklukkan, diri kita sendiri. Ya gimana orang lain mau respect sama kita, mau nolong kita, mau ngasih jalan kita, sedangkan kita sendiri tidak punya motivasi untuk berjuang, tidak ada motivasi untuk hidup. Ya sudahlah, kayak lagu Bondan. Ya sudah. Ya sudahlah kan. Pasrah. Yang pertama tuh kita ikhtiar dulu, baru tawakal. Jangan langsung tawakal, itu salah runtutannya. Soalnya Nabi aja ketika ngelihat ada orang nih membawa keledainya, keledai atau apalah hewan tunggangan, terus dia tuh nggak diikat, nggak dicancang hewan tunggangannya itu. Kata Nabi, kok kamu nggak dicancang, nggak diikat itu si hewan tunggangan itu? Kata dia, saya tawakal kepada Allah ya Rasul. Nggak begitu, tetap harus kamu ikat. Kan berarti Rasul itu mengajarkan rasional kepada kita kan? Udah diikat dulu. Masalah lepas dan enggaknya kita serahkan kepada Allah kan gitu. Tawakal mulu nggak kali kan ikhtiar. Tawakal mulu sampai lupa ikhtiar. Ya ikhtiar mulu lupa tawakal. Nah, jadi harus berimbang ya. Kenali diri kamu dulu nih. Kenali diri kamu, apa yang kurang dari diri kamu benahi. Apa yang ada kelebihan dalam diri kamu pertajam. Paham ya? Kamu kenali nih kekurangan kamu apa, benahi. Terus kamu kenali ini kelebihan kamu pertajam. Gitu yang bagus itu. Caranya seperti itu ya. Karena musuh kita itu yang sejati itu adalah diri kita sendiri. Guru mengajarkan kamu supaya pinter ini itu, tapi kamunya nggak ada kemauan belajar, ya kamu tetap bodoh. Dokter mengasih saran hidup yang sehat begini begitu, hanya mengasih saran. Tapi kalau kamunya tidak mau sehat, masih mengikuti keinginan kamu, nggak pantang makanannya, nggak diminum obatnya, ya kamu tetap sakit.
Jadi musuh kamu tuh siapa? Diri kamu sendiri. Paham ya? Terus makola yang ke-15 ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu menafsirkan firman Allah yang berbunyi zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan ya. Abu Bakar Siddiq menafsirkan zaharal fasadu fil barri wal bahri itu kata bari yaitu daratan yang dimaksud itu menurut Abu Bakar Siddiq adalah al-lisan, wal lisan. Daratan itu adalah lisan, wal bahru dan lautan itu adalah al-qalbu, hati. Fa idza fasada lisanu, maka ketika rusak lisan, bakat alihin nufus. Tuh, kalau lisan itu sudah rusak, maka menangislah hati-hati manusia, ya. Rusak dengan apa? Dengan caci maki, ya, ejekan, ngebully, pakai mulut, ngata-ngatain. Tuh, yang sedih hati. Ketika lisan itu rusak, maka rusaklah hati. Rusaklah hati-hati manusia dengan sebab lisan itu. Banyak kerusakan yang disebabkan oleh lisan. Hanya sekedar lisan omongan, banyak sekali terjadi permusuhan. Gara-gara suatu ucapan terjadi perpecahan darah, ya, pertumpahan darah. Itu ya, terjadi perpecahan dan pertumpahan darah. Itu semua dari lisan. Kayak sekarang mah di sosmed kan di YouTube, orang buat statement apa gitu kan, orang suatu tokoh atau artis buat statement apa, gaduh, ya kan, padahal itu cuma lisan. Disebut bar itu daratan, jadi lisan itu disamakan dengan daratan karena zohir kelihatan kan, terdengar gitu kalau lisan itu. Wa idza fasadal qalbu bakat alihil malaikat. Ketika rusak hati, maka yang menangis para malaikat. Karena malaikat tahu tingkah laku hati. Ya. Jadi kalau hati sudah rusak dengan riya, hati itu dibaratkan seperti lautan karena luas. Hati itu sama luasnya seperti lautan, sama dalamnya seperti lautan. Lautan itu kan nggak bisa diprediksi kedalamannya kan, lautan paling dalam kan. Ya sekarang bisa ada alatnya. Ini kan nulisnya zaman dulu ini kitab ini. Jadi ulama itu Abu Bakar Siddiq itu mengibaratkan hati itu seperti lautan karena dalam dan luasnya yang tidak bisa diketahui. Penuh rahasia dalam hati itu. Dalam lautan juga penuh rahasia. Di dalam lautan itu ada bangkai. Di dalam lautan juga ada permata. Di dalam hati juga begitu. Di dalam hati itu ada bangkai, ada juga permata. Nah, yang bisa mencium wangi hati dan busuknya hati itu malaikat cium. Nah, kita bisa melihat keburukan orang itu hatinya dari ucapan dan perbuatannya. Paham ya? Ya, seperti orang yang lagi gelisah hatinya, pasti kelihatan dari gerak-geriknya. Ya, kelihatan kan? Itu orang yang lagi marah, kelihatan dari raut muka. Orang lagi kesel gitu. Tapi itu hanya tebakan saja. Belum tentu kebenarannya seperti apa. Ya kan, karena hati kan dalam dan luas, kita nggak tahu. Tapi kalau hati sudah rusak semua, karena itu pangkalnya. Jadi kalau dalam lautan itu sudah tercemar, banyak bangkainya gitu, karena nanti kan muncul ke permukaan. Nah, jadi lautannya itu permukaannya jadi nggak bagus kan, jadi banyak hewan-hewan yang mati kan ya. Jadi dohir tuh kerusakannya akhirnya kelihatan. Jadi telah
dohir, kerusakan di daratan dan di lautan, oleh sebab lisan dan oleh sebab hati. Hatinya rusak, lisannya pasti rusak juga ya. Kalau dia hatinya baik, pasti ucapannya baik. Jadi yang keluar dari mulut tuh sebenarnya apa yang dari dalam hati. Ujaran kebencian. Jadi itu, jadi ada hubungannya ya. Lisan sama hati ada hubungannya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe and